Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Wahidah. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Saya di sini akan menjelaskan metode Euler. Metode Euler adalah salah satu dari metode satu langkah yang paling sederhana dibanding dengan beberapa metode lainnya. Metode ini yang paling kurang teliti, namun demikian metode ini perlu dipelajari mengingat kesederhanaannya dan mudah pemahamannya sehingga memudahkan dalam mempelajari metode lain yang lebih teliti. Metode Euler dapat diturunkan dari deret Taylor. Metode Euler itu bentuk bakunya yaitu dy per dx sama dengan fx sama dengan y aksen sama dengan f, y dalam kurung x 0 sama dengan y 0, y1 sama dengan y x1, y x1 nya sama dengan x0 plus rh. Nah, nggak usah ribet ke situ, intinya kita akan masuk ke contoh soal saja agar lebih mudah untuk memahaminya. Di sini ada contoh soal. Digunakan metode Euler untuk menyelesaikan PDB berikut ini. Di sini yaitu y aksen sama dengan 2xy plus 1, y0 sama dengan 2, h-nya sama dengan 0,1. Cara penyelesaiannya yaitu kita menggunakan metode Euler, yaitu yn plus 1 sama dengan yn plus h f xy. Maka disitu diketahui n-nya sama dengan 0, kita tentukan sendiri awalnya n-nya itu 0. Maka y1 sama dengan y0 plus h f x0, y0. Kenapa x0 y0? Karena n-nya itu 0, maka kita menggunakan x0 y0. Kemudian sama dengan 2 plus 0,1. Kenapa 2? Karena di situ dari soalnya yaitu y0 nya sama dengan 2 plus 0,1, hanya di situ 0,1, maka kita masukkan 0,1 dikali 2 kali x0 kali y0 plus 1. Kemudian x sama dengan 2 plus 0,1 dikali 2 kali 0. Kenapa 0? Karena x0 nya itu 0 dan y0 nya itu 2, maka 2 dikali 0 kali 2 plus 1 sama dengan 2 ditambah 0,1. Kita kerjakannya dalam kurung terlebih dahulu. 2 dikali 0, 0 dikali 2, 0 ditambah 1, 1, dan 0,1 dikali 1 yaitu 0,1, maka 2 plus 0,1 sama dengan 2,1. Kemudian lanjut untuk n penentuannya yaitu 1. Ketika n nya 1, maka y n plus 1, maka y nya 2 sama dengan y1 plus hf x1 y1. Itu termasuk rumusnya, maka kita gunakan yaitu y1 plus h f dikali x1 y1. Karena n nya 1, maka kita gunakan x1 y1. Kemudian sama dengan 2,1. Kenapa 2,1? Karena tadi sudah diketahui y1 nya yaitu 2,1, maka kita masukkan y1 nya 2,1 plus h nya tadi sudah diketahui 0,1 dikali 2 dikali x1 nya yaitu 0,1. Kenapa x0 nya 0,1? Karena hanya yaitu sama dengan 0,1, maka x0 nya itu 0. Karena untuk mencari x1, maka
X1 nya yaitu karena X0 itu 0, X1 nya yaitu 0,1, dan X2 nya yaitu 0,2. Kenapa X2 nya 0,2? Karena 0,1 ditambah 0,1 yaitu 0,2. Dan kenapa X1 nya itu 0,1? Karena hanya itu 0,1, maka di situ 0,1. Kemudian dikali Y1 nya tadi 2,1 plus 1 sama dengan 2,1 ditambah 0,1 dikali 1,42. 1,42 itu hasil dari 2 kali 0,1 kali 2,1 plus 1, maka hasilnya itu 1,42 sama dengan 2,1 plus 1,42, hasilnya yaitu kita jumlahkan, maka 2,242. Untuk mencari yang selanjutnya yaitu n nya 2. Jika n nya 2 sama dengan y n plus 1, maka karena tadi y nya 2, maka 2 plus 1 sama dengan 3. Y3 nya sama dengan y2 plus h kali f dalam kurung x2 y2 sama dengan tadi sudah diketahui y2 nya yaitu 2,242 ditambah hanya tadi 0,1, masukkan f itu rumus fx 2y2, maka 2 dikali x2 y2 plus 1, y2 sama dengan 2,242 ditambah 0,1 dikali 2 dikali x2 nya yaitu 0,2. Kenapa 0,2? Tadi x1 nya yaitu 0,1. Untuk mencari x2 nya maka 0,1 ditambah 0,1, maka hasilnya x2 nya yaitu 0,2. Dan y2 nya tadi sudah diketahui yaitu 2,242 tambah 1, maka 2,242 ditambah 0,1 dikali 2 kali 0,2 yaitu 0,4 dikali 2,242 ditambah 1, maka 2,242 ditambah 0,18968, hasilnya yaitu 2,43168. Maka dapat disimpulkan yaitu Y1 nya tadi 2,1, Y2 nya yaitu 2,242 dan Y3 nya yaitu 2,43168. Karena di sini hanya mencari sampai n2, n nya 2 ya, maka ya hanya sampai sini ya. Mungkin sedikit saja, yang penting memahamkan. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting paham dulu. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.